Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardianto, NIM 430102000147. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi, yaitu yang bertemakan interaksi sosial. Interaksi sosial yaitu hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang dengan perorangan, kelompok dengan kelompok, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Apabila dua orang atau lebih tersebut bertemu, maka terjadilah interaksi sosial. Mereka saling bertegur, berjabat tangan, ataupun saling berbicara. Berlangsungnya suatu proses interaksi didasarkan pada berbagai faktor, antara lain: 1. Imitasi adalah tindakan meniru orang lain, baik sikap, tingkah laku, maupun penampilan fisiknya. Imitasi ini menjadi hal yang positif, bisa juga menjadi hal yang negatif. 2. Sugesti adalah pengaruh atau pandangan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain, sehingga ada proses saling mempengaruhi dan menerima pandangan tersebut tanpa berpikir panjang. 3. Identifikasi adalah bentuk lanjutan dari proses imitasi dan sugesti yang memiliki pengaruh yang sangat kuat. Contohnya, seseorang penggemar K-pop yang sangat mengidolakan Irene Red Velvet kemudian mulai mengubah penampilannya agar mirip dengan idolanya tersebut, mulai dari cara berpakaian, model rambut, dan make up. 4. Simpati adalah proses di mana seseorang merasa tertarik dengan orang lain sehingga ingin mengerti pihak lain untuk semakin memahaminya. Selanjutnya yaitu syarat terjadinya interaksi sosial. A. Adanya kontak sosial. Kontak sosial dapat diartikan sebagai hubungan antara individu dengan individu lain yang bersifat langsung, seperti dengan sentuhan, percakapan, maupun tatap muka sebagai wujud aksi dan reaksi. Sifat kontak sosial itu ada primer, yaitu kontak yang dilakukan secara langsung, dan kontak sekunder. B. Adanya komunikasi, yaitu tindakan seseorang untuk menyampaikan pesan atau maksud kepada pihak atau orang lain sehingga orang lain tersebut akan memberikan reaksi atas isi yang disampaikan. Berikut adalah contoh gambar interaksi sosial, yaitu sekumpulan orang yang sedang melakukan proses komunikasi atau sedang berdiskusi. Kemudian bentuk-bentuk interaksi sosial. 1. Asosiatif, meliputi kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Yang pertama, kerjasama. Ada 5 bentuk kerjasama, yaitu 1. Gotong royong dan tolong menolong. 2. Bargaining, yaitu pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang-barang dan jasa-jasa antara dua organisasi atau lebih. 3. Kooptasi, yakni suatu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam satu organisasi. 4. Koalisi, yakni gabungan antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. 5. Joint venture, yaitu kerjasama dalam perusahaan proyek-proyek tertentu. Yang kedua yaitu akomodasi. Akomodasi adalah bentuk interaksi sosial yang melibatkan dua atau lebih individu atau kelompok yang berusaha tidak saling mengganggu dengan cara mencegah, mengurangi, atau menghentikan ketegangan yang timbul atau yang sudah ada. Berdasarkan pelaksanaannya, akomodasi dibedakan menjadi 8 bentuk sebagai berikut. A. Koersi adalah bentuk akomodasi yang prosesnya dilaksanakan karena adanya paksaan. Coercion merupakan bentuk akomodasi di mana salah satu pihak berada dalam keadaan yang lemah bila dibandingkan dengan pihak lawan. B. Kompromi, di mana pihak-pihak yang terlibat saling mengurangi tuntutannya agar tercapai suatu penyelesaian terhadap perselisihan yang ada. C. Arbitrasi, bentuk kompromi dengan bantuan pihak ketiga. D. Mediasi, yaitu bentuk arbitrasi namun pihak ketiga bersifat netral. Dengan kata lain, keputusan berada di tangan pihak-pihak yang berkonflik.
Konsiliasi adalah akomodasi yang dilakukan dengan cara mempertemukan keinginan-keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan atau kesepakatan bersama. Toleransi. Suatu bentuk akomodasi timbul secara tidak sadar, disebabkan karena watak otak kelompok manusia untuk sedapat mungkin menghindarkan diri dari suatu perselisihan. 9. Stalemate. Bentuk akomodasi di mana pihak-pihak yang bertikai memiliki kekuatan yang relatif seimbang sehingga pertikaian mereda dengan sendirinya. Adjudikasi, yaitu bentuk akomodasi di mana penyelesaian sengketa dilaksanakan di pengadilan. Yang ketiga, asimilasi, merupakan proses sosial dalam taraf lanjut. Ia ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan yang terdapat antara perorangan atau kelompok-kelompok manusia, dan juga meliputi usaha-usaha yang mempertinggi kesatuan tindak, sikap, dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan dan tujuan bersama. Berikut adalah contoh interaksi asosiatif, yaitu sekumpulan pemuda yang sedang melakukan upaya gotong royong atau tolong menolong dengan memberikan bantuan air bersih kepada daerah yang mengalami kekeringan. Yang kedua, disosiatif. Proses disosiatif merupakan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok. Proses disosiatif dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu kompetisi. Kompetisi. Persaingan atau kompetisi dapat diartikan sebagai suatu proses sosial di mana individu atau kelompok-kelompok manusia yang bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan, misalkan persaingan ekonomi, kebudayaan, kedudukan dan peranan, ataupun ras. Kontravensi. Kontravensi adalah bentuk proses sosial yang antara persaingan dan pertentangan atau pertikaian. Kontravensi terutama ditandai oleh gejala-gejala adanya ketidakpastian mengenai diri seseorang atau satu rencana dan perasaan yang tidak suka disembunyikan atau kebencian atau keraguan terhadap kepribadian seseorang. Kemudian yaitu konflik. Pertentangan terjadi jika dua pihak berusaha saling menggagalkan tujuan masing-masing untuk mencapai tujuannya. Setiap pihak tidak segan-segan menggunakan ancaman kekerasan. Menurut Surjono Sukanto, konflik yang terjadi di masyarakat disebabkan adanya perbedaan antara individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Semua perbedaan itu melahirkan bentuk-bentuk khusus konflik. Berikut adalah contoh interaksi disosiatif, yaitu melakukan suatu kompetisi, misalnya kompetisi olahraga, dengan mencari tujuan yang sama. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.